Izinkan saya memulai dengan menekankan sebagai titik awal bahwa 9.000 tahun telah berlalu sejak konflik yang terjadi antara bangsa-bangsa yang hidup di luar pilar-pilar Hercules dan mereka yang tinggal di dalamnya. Di antara pihak-pihak yang berperang di satu sisi, Athena tercatat sebagai pemimpin dan yang terakhir bertahan. Di sisi lain, pasukan dipimpin oleh penguasa Atlantis, sebuah pulau yang dulunya lebih luas daripada Libya dan Asia digabungkan sebelum ditelan oleh laut setelah suatu bencana besar. Peristiwa ini mengubah wilayah tersebut menjadi penghalang yang tidak dapat dilalui, sebuah laut lumpur yang menghalangi navigasi di perairan samudera tersebut. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, saat menggambarkan pembagian ilahi, para dewa membagi bumi menjadi wilayah-wilayah dengan ukuran beragam, mendirikan kuil-kuil, dan menetapkan ritus-ritus. Poseidon diberikan pulau Atlantis, di mana dia bersatu dengan seorang manusia fana dan mendirikan suatu garis keturunan kerajaan di suatu wilayah pulau tersebut yang akan saya jelaskan lebih rinci nanti. Menghadap ke samudera, tetapi terletak di jantung wilayah, terbentang sebuah dataran yang dianggap paling subur dan produktif dari semuanya. Tidak jauh dari sana, juga di tengah pulau, sekitar 50 stadia, terdapat sebuah bukit dengan ketinggian yang sederhana. Di tempat itu, tinggal salah satu penduduk asli tanah tersebut, bernama Eor. Dia memiliki seorang istri bernama Lepe, dan bersama mereka memiliki seorang putri tunggal, Kato. Gadis itu telah mencapai kedewasaan ketika orang tuanya meninggal. Poseidon terpesona olehnya dan menjadikannya sebagai kekasih, membelah bumi dalam nafsu berahinya. Dewa itu kemudian mengisolasi bukit tempat tinggalnya, mendirikan penghalang bergantian antara laut dan daratan dalam lingkaran konsentris, ada yang lebih luas, ada yang lebih sempit, yang saling bertautan. Dari cincin-cincin itu, 2 adalah daratan dan 3 adalah perairan, dibentuk dengan kesempurnaan ilahi seolah dibuat dengan mesin bubut, masing-masing berjarak sama dari pusat ke segala arah. Dengan demikian, pulau itu menjadi tak terjangkau karena pada masa itu belum ada kapal maupun rute perjalanan. Sebagai dewa, Poseidon dengan mudah menyiapkan pulau pusat itu dengan hadiah istimewa. Dia membuat 2 mata air menyembur dari bawah tanah, satu air panas, satu air dingin, dan memperkaya tanah dengan segala jenis makanan berlimpah. Dia juga menghasilkan 5 pasang anak kembar dan membagi Atlantis menjadi 10 kerajaan. Kepada putra pertama dari pasangan tertua, dia memberikan kediaman ibu dan tanah sekitarnya yang paling luas dan subur, serta mengangkatnya sebagai penguasa atas yang lain. Kepada putra-putra lainnya, dia memberikan kepangeranan, kekuasaan atas wilayah luas dan banyak rakyat. Dia menamai mereka semua dengan putra sulung dari pasangan pertama dinamai Atlas, yang menjadi raja pertama. Dan demikian, sebagai penghormatan kepadanya, pulau itu dan lautan di sekitarnya pun dikenal sebagai Atlantik. Atlas memiliki keluarga yang besar dan dihormati, yang memerintah kerajaan selama beberapa generasi. Hak atas takhta diwariskan dari ayah kepada putra tertua, mempertahankan garis keturunan yang tidak terputus. Kekayaan mereka melebihi milik raja manapun sebelumnya dan sulit untuk disaingi di masa depan. Baik di ibu kota maupun di pedesaan, tidak ada yang kurang bagi mereka. Berkat luasnya wilayah kekuasaan mereka, mereka menerima produk dari tanah yang jauh, tetapi pulau itu sendiri menyediakan sebagian besar sumber daya mereka. Mereka mengeksploitasi tanah dengan mahir, mengekstrak baik bahan padat maupun cair, termasuk zat-zat yang kini terlupakan atau dianggap legendaris, tetapi pada masa itu nyata dan berharga, bahkan mengalahkan emas dalam hal pentingnya. Hutan menyediakan kayu berlimpah untuk konstruksi, sementara padang rumput menopang hewan domestik maupun liar. Pulau itu menjadi rumah bagi banyak gajah, karena seperti halnya menjamin kelangsungan hidup makhluk. Dari rawa, sungai, gunung, dan dataran, pulau itu juga menopang hewan terbesar dan paling rakus di antara semuanya. Semua rempah-rempah aromatik yang dikenal, akar-akaran, herba, kayu wangi, atau esens yang diekstrak dari bunga dan buah, tumbuh subur di tanah mereka. Buah-buahan yang dapat dibudidayakan, mulai dari yang kering sebagai makanan pokok, hingga yang kita gunakan sebagai hidangan lezat, yang secara umum disebut kacang-kacangan, serta yang memiliki kulit keras yang menyediakan minuman, minyak, dan daging. Belum lagi kastanye dan sejenisnya yang menghidupkan pesta, atau buah-buahan yang mudah busuk, yang harus segera dikonsumsi, bahkan hidangan penutup manis yang nikmat setelah makan. Semua itu dihasilkan dengan murah hati oleh Pulau Suci yang disinari matahari. Mereka menciptakan hal-hal yang indah dan menakjubkan dalam jumlah yang tak terbatas. Bumi pada gilirannya memberikan karunia-karunia ini dengan murah hati. Sementara itu, mereka terus membangun kuil-kuil, istana-istana, pelabuhan, dan tempat berlabuh, menyusun seluruh wilayah dengan cara berikut. Awalnya, mereka membangun jembatan di atas cincin air yang mengelilingi ibu kota kuno, membuka akses langsung ke istana kerajaan. Pada awalnya, mereka membangun istana di tempat tinggal dewa dan leluhur mereka, mempercantik
cantiknya terus-menerus sepanjang berabad-abad. Setiap raja melampaui pendahulunya dengan segala kemegahannya hingga bangunan itu menjadi tontonan keagungan dan keindahan yang tak tertandingi. Dari samudra, mereka menggali kanal selebar 300 kaki, sedalam 100 kaki, dan sepanjang 50 stadia, menghubungkannya ke zona terluar sehingga membentuk rute yang dapat dilayari antara laut dan daratan yang kemudian menjadi pelabuhan yang ramai. Mereka meninggalkan pintu masuk yang cukup lebar untuk kapal-kapal yang paling besar. Selain itu, mereka membagi-bagi jalur tanah di antara cincin-cincin air, membuat bukaan yang memungkinkan satu kapal trireme melintas dari satu zona ke zona lain dan menutupi kanal-kanal tersebut, menciptakan jalur bawah tanah untuk kapal-kapal. Tepiannya ditinggikan jauh di atas permukaan air. Cincin terbesar yang terhubung ke laut melalui sebuah bukaan memiliki lebar 3 stadia, sama seperti jalur tanah yang berdekatan. Sedangkan dua cincin berikutnya, satu air dan satu tanah, memiliki lebar 2 stadia, sementara yang mengelilingi pulau pusat hanya memiliki lebar 1 stadia. Pulau tempat istana berada memiliki diameter 5 stadia. Seluruh struktur ini, termasuk cincin-cincin dan jembatan dengan lebar 1/6 stadia, dilindungi oleh tembok batu di sekelilingnya, dengan menara dan gerbang dibangun di atas jembatan tempat air laut mengalir. Batu yang digunakan dalam pembangunan ini diambil dari bawah pulau pusat dan zona-zona, baik di bagian luar maupun dalam. Ada yang berwarna putih, satu lagi hitam, dan yang ketiga berwarna merah. Sementara mereka menggali, mereka juga membangun dermaga ganda dengan atap yang dipahat langsung dari batu. Beberapa struktur lebih sederhana, tetapi di tempat lain mereka menggabungkan batu dengan warna berbeda, menciptakan harmoni visual yang memukau indera dan meninggikan jiwa. Area terluar dilapisi dengan lapisan perunggu, sedangkan tembok berikutnya dilapisi dengan timah. Sementara yang ketiga, yang melindungi benteng, berkilau dengan pantulan kemerahan dari orichalcum. Di jantung benteng, istana-istana berdiri seperti ini. Di tengah sebuah kuil suci yang dipersembahkan untuk Plato dan Poseidon, tak tersentuh dan dikelilingi oleh tembok emas. Di sanalah garis keturunan 10 pangeran lahir, dan kesanalah rakyat membawa setiap tahun hasil bumi pada musim yang tepat, mempersembahkan kepada 10 divisi bagian masing-masing. Kuil Poseidon memiliki panjang 1 stadion dan lebar setengah stadion, dengan proporsi yang megah dan aura yang sekaligus aneh dan mengesankan. Bagian luarnya, kecuali puncak menara, dilapisi perak, sementara puncak menaranya berkilauan emas. Di dalamnya, langit-langit terbuat dari gading, dihias dengan mewah dengan emas, perak, dan orichalcum. Dinding, pilar, dan lantainya juga berkilauan dengan logam kemerahan yang sama. Di dalam sanctuary, berdiri patung-patung emas, termasuk patung dewa itu sendiri, megah dalam keretanya yang ditarik oleh 6 kuda bersayap. Begitu agungnya, sehingga kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Di dalam kuil, terdapat patung-patung lainnya yang dipersembahkan oleh para penganut pribadi. Di sekitar kuil, di bagian luarnya, berjejer patung-patung emas yang menggambarkan seluruh keturunan 10 penguasa dan permaisuri mereka, serta berbagai hadiah megah lainnya yang dipersembahkan baik oleh raja-raja maupun warga biasa, berasal dari ibu kota maupun kota-kota asing di bawah kekuasaannya. Sebuah altar dengan proporsi dan penyelesaian yang setara dengan kemegahan ini juga mencolok. Begitu pula istana-istana yang sama-sama mencerminkan keagungan kerajaan dan kemegahan kuil. Ketika menjauh dari istana dan menjelajahi sekitarnya, akan ditemui sebuah tembok yang membentang dari laut, mengelilingi seluruh area. Struktur ini tetap berjarak seragam 50 stadion dari zona pelabuhan utama, menyelesaikan bentuk melingkarnya saat bertemu dengan tepi kanal yang mengalir ke samudra. Kawasan ini sangat padat dengan permukiman, sementara kanal dan pelabuhan utama dipenuhi kapal dan pedagang dari berbagai negeri yang kerumunannya tak henti-henti menciptakan gemuruh suara, keributan, dan kegaduhan segala macam, bergema tanpa henti, siang dan malam. Aku akan menceritakan kota dan sekitar istana kuno, hampir secara harfiah mengikuti kata-kata Solon, dan kemudian akan mencoba menggambarkan konfigurasi dan ciri-ciri wilayah lainnya. Menurut penuturannya, seluruh wilayah itu cukup tinggi dan curam di dekat pesisir. Namun tanah di dekat kota dan sekitarnya terdiri dari dataran luas, dikelilingi pegunungan yang landai menuju laut. Dataran ini tampak teratur dan rata, berbentuk memanjang, membentang sepanjang 3.000 stadion, sedangkan lebarnya diukur dari pusat ke pedalaman, mencapai 2.000 stadion. Bagian pulau ini menghadap ke selatan dan terlindung dari angin utara. Pegunungan yang mengelilinginya terkenal karena jumlahnya, keagungan dan keindahannya, jauh melampaui yang ada di zaman kita. Masih menampung banyak desa yang makmur di ladang, dihuni oleh penduduk, dipotong oleh sungai, danau, dan padang rumput luas yang menopang semua makhluk hidup, baik yang liar maupun yang dijinakkan. Selain menyediakan kayu
kayu berlimpah dari berbagai jenis, cukup untuk segala macam konstruksi. Sekarang saya beralih untuk menggambarkan dataran sebagaimana dibentuk oleh alam dan kerja keras generasi-generasi raja yang berturut-turut selama berabad-abad. Bentuknya sebagian besar persegi panjang dan memanjang, kecuali di bagian yang mengikuti lengkungan parit melingkar. Dimensi parit itu, kedalaman, lebar, dan panjangnya begitu mengesankan sehingga tampak mustahil bahwa karya sebesar itu ditambah dengan begitu banyak lainnya bisa dibangun oleh tangan manusia. Namun saya ulangi apa yang diceritakan kepada saya. Parit itu digali hingga 100 kaki dalamnya dengan lebar 1 stadion di sekelilingnya, mengelilingi seluruh dataran dan membentang sejauh 10.000 stadion. Parit itu menampung air dari sungai-sungai kecil pegunungan dan berkelok-kelok melintasi dataran, bertemu di kota di mana akhirnya bermuara ke laut. Di bagian dalam, memotong dataran dalam garis lurus, terdapat kanal selebar 100 kaki, terhubung ke parit utama dan juga mengarah ke laut. Kanal-kanal ini berjarak 100 stadion satu sama lain, berfungsi untuk mengangkut kayu dari pegunungan ke kota, serta membawa hasil bumi dengan perahu, berkat jalur melintang yang menghubungkan mereka dan menyambungkannya ke kota. Panen terjadi 2 kali setahun, di musim dingin dengan bantuan hujan dari langit, dan di musim panas menggunakan air yang tersimpan di tanah, berasal dari sungai-sungai kecil yang dialihkan dari kanal. Mengenai populasi, setiap bagian wilayah harus memilih seorang komandan untuk pria yang memenuhi syarat untuk dinas militer. Setiap bagian berukuran 10 stadia di setiap sisinya, membentuk bujur sangkar, dan total pembagian ini mencapai 60.000. Tanah warisan di pegunungan dan daerah lainnya juga dihuni oleh banyak orang, didistribusikan ke dalam bagian-bagian dengan pemimpin yang ditunjuk sesuai wilayah dan desa mereka. Setiap komandan berkewajiban menyumbang untuk perang dengan 1/6 kereta tempur, total 10.000 kereta. Selain itu, mereka harus menyediakan 2 kuda dan penunggangnya, serta sepasang kuda untuk menarik kereta tanpa pelana, ditemani oleh seorang prajurit yang terampil dalam pertempuran kaki, membawa perisai kecil, serta dalam mengemudi dengan sais yang berada di belakang kuda untuk mengendalikannya. Mereka juga harus menyediakan 2 prajurit berbaju zirah berat, 2 pelempar batu dengan ketapel, 3 pelempar batu dan 3 penombak ringan, serta 4 pelaut untuk mengisi armada 1200 kapal. Inilah struktur militer ibu kota. 9 provinsi lainnya mengikuti peraturan yang berbeda yang variasinya terlalu panjang untuk dijelaskan. Mengenai posisi dan hak istimewa, organisasinya adalah sebagai berikut sejak awal. Setiap dari 10 raja memiliki kekuasaan tertinggi atas bagian dan kotanya, dapat memerintah warganya, dan dalam sebagian besar urusan membuat undang-undang, menjatuhkan hukuman, atau bahkan eksekusi sesuai kehendaknya. Hierarki di antara mereka dan hubungan mereka ditetapkan oleh dekret Poseidon yang tercatat dalam hukum. Ketetapan ini diukir oleh raja-raja pertama pada pilar Orichalcum yang didirikan di tengah pulau di kuil Poseidon. Para raja berkumpul secara bergiliran setiap 5 dan 6 tahun, menyeimbangkan siklus genap dan ganjil. Dalam pertemuan ini, mereka membahas kepentingan bersama dan menyelidiki apakah ada yang telah melanggar segala perintah dan diadili. Sebelum menjatuhkan hukuman, mereka saling bertukar janji. Demikianlah, banteng-banteng berkeliaran di kuil Poseidon, sementara 10 raja tetap berada di sana sendirian, setelah memohon kepada dewa agar memberikan korban yang layak bagi perkenan mereka. Mereka mengejar banteng-banteng itu tanpa senjata, hanya dengan tongkat dan tali, hingga berhasil menangkap salah satunya. Mereka membawa hewan itu ke tiang dan menyembelihnya di puncak kolom, membiarkan darahnya mengalir di atas tulisan suci. Di sana, selain hukum, terukir juga sumpah yang mengutuk dengan kutukan mengerikan bagi mereka yang melanggarnya. Setelah mempersembahkan banteng sesuai ritual, mereka membakar anggota tubuhnya. Mereka menyiapkan piala anggur dan memasukkan gumpalan darah ke dalamnya untuk masing-masing orang. Sisa persembahan dikonsumsi oleh api, menyucikan kolom dari segala sisi. Kemudian mereka menuangkan anggur ke dalam cangkir emas dan mencurahkannya sebagai persembahan ke atas api. Mereka bersumpah akan memutuskan sesuai hukum yang tertera di tiang dan menghukum siapapun yang melanggarnya, dan bahwa mulai saat itu mereka akan menghindari segala pelanggaran terhadap kata-kata yang terukir di kolom, tidak akan memerintah atau menuruti siapapun yang mengajak mereka bertindak melawannya. Demikianlah menurut hukum Poseidon, leluhur mereka. Masing-masing membuat janji ini untuk diri mereka dan keturunan mereka. Setelah itu mereka minum dan mempersembahkan piala di kuil dewa, berpuas diri hingga kewajiban mereka terpenuhi. Ketika malam tiba dan api altar padam, mereka semua mengenakan jubah biru nan megah bagai langit dan berkumpul di atas bara pengorbanan yang telah mengukir sumpah mereka, memadamkan segala nyala api lain di sekitar kuil. Di sana mereka mendengarkan dan mengucapkan putusan. Seandainya ada di antara
antara mereka yang memiliki tuduhan terhadap anggota majelis lainnya. Saat fajar menyingsing, setelah menyampaikan penghakiman mereka, mereka mencatat keputusan tersebut di atas papan emas yang dikeramatkan sebagai pusaka bersama dengan pakaian upacara mereka. Di dalam kuil-kuil terukir, banyak hukum khusus mengenai raja-raja. Namun yang paling agung adalah ini, mereka tak boleh sekali-kali mengangkat senjata terhadap sesama, melainkan harus saling memberikan bantuan bila diperlukan. Jika di kota mana pun ada yang berani berkomplot melawan wangsa kerajaan, seperti nenek moyang mereka dahulu, maka semua akan berkumpul untuk merundingkan perang dan urusan negara lainnya dengan memberikan hak utama kepada para pewaris Atlas. Tak seorang penguasa pun boleh memiliki kekuasaan mutlak atas nyawa kerabatnya, kecuali dengan persetujuan mayoritas dari 10 penguasa. Begitulah kekuatan luar biasa yang diberikan dewa kepada Atlantis yang telah sirna. Kekuatan yang kemudian berbalik melawan tanah kita atas alasan-alasan yang dilestarikan tradisi sepanjang abad selagi roh ilahi masih berdiam di antara mereka. Mereka setia pada hukum dan berbakti kepada para dewa yang nasab mereka turun darinya. Mereka memiliki watak luhur dan kemuliaan jiwa, memadukan kelembutan dan kebijaksanaan baik dalam liku-liku kehidupan maupun pergaulan sesama. Tak ada yang mereka hargai selain kebajikan, acuh tak acuh terhadap harta benda, menganggap emas dan kekayaan lainnya hanya sebagai beban, bagai muatan remeh dalam perjalanan duniawi mereka. Mereka tidak membiarkan diri mereka dirusak oleh kemewahan, juga kelimpahan tidak merampas kesederhanaan mereka. Mereka tetap jernih, memahami bahwa harta seperti itu hanya bertambah melalui kebajikan dan ikatan persahabatan. Namun, ketika keterikatan berlebihan pada harta benda membuat mereka mengabaikan prinsip-prinsip tersebut, mereka kehilangan bukan hanya kekayaan, tetapi juga harmoni di antara mereka, menjauh dari esensi ilahi yang dahulu menghuni diri mereka. Kebajikan mulia ini berkembang dan menguat di tengah-tengah mereka, tetapi seiring melemahnya unsur suci dalam hati mereka, larut dalam sifat manusia yang fana, keseimbangan pun runtuh. Tidak mampu menangani kemakmuran mereka sendiri, mereka bertindak tanpa kendali, dan perbuatan mereka dengan jelas menunjukkan kemerosotan mereka yang dahulu memiliki karunia paling luhur. Di mata mereka yang tidak melihat melampaui penampilan, bagaimanapun mereka tampak bersinar dan beruntung justru ketika tenggelam dalam keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan. Zeus, penguasa para dewa, yang memerintah dengan keadilan dan melihat segalanya, menyadari kejatuhan ras yang dahulu mulia itu, memutuskan bahwa hukuman diperlukan untuk penebusan mereka. Ia pun memanggil semua dewa di tempat sucinya yang tertinggi, yang berdiri di pusat kosmos, dari mana seluruh ciptaan terlihat, dan setelah semua berkumpul, dia mengucapkan kata-kata ini.